Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ucap syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah dan membuktikannya dengan perbuatan atau amalan baik, puji dan syukur hamba kepadanya, Sang pemilik alam semesta yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan umat yang telah memberi risalah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua ke dalam pengikutnya yang setia. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Putri Nur Afiananda, dengan NIM 421311043 dari kelas PSPK 21E, menyampaikan kultum singkat mengenai sabar dan ujian. Teman-teman sekalian, dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang baik dan menyenangkan hingga yang buruk dan menyedihkan atau tidak mengenakan. Teman-teman sekalian, bagaimanapun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan kita pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Masya Allah. Tidak sedikit peristiwa yang tidak kita suka akan singgah. Peristiwa yang benar-benar akan menguji keimanan kita sebagai seorang hamba. Apakah teman-teman sekalian akan sabar dalam menjalaninya atau akan sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Teman-teman sekalian, ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Masya Allah. Teman-teman sekalian, dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan, akan kelaparan, dan yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Teman-teman sekalian, sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah sabar dalam menaati semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan. Dan yang terakhir adalah sabar akan ujian kesenangan. Teman-teman sekalian, jadi janganlah mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini sebenarnya, kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kesenangan tersebut akan membuat kita semakin menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah kita berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Teman-teman sekalian, kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sabar, di mana di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Hai orang-orang beriman,
Bersabarlah dan berusaha terus untuk bersabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam hadis, bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaran aku sudah habis. Subhanallah, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Maka bersabarlah kamu sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah beliau mengatakan sabar ada batasnya? Tentu tidak. Rasulullah SAW mengatakan, bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Berarti di sini sabar itu sampai akhir hayat. Teman-teman, kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian dengan berbagai macam ragam-ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, dan ada orang yang Allah berikan ujian itu dengan kekayaannya. Masing-masing orang diuji dengan kesabarannya. Teman-teman sekalian, orang yang menderita dengan sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakitnya tersebut. Orang yang menderita dengan kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Dan orang yang diberikan oleh Allah kekayaan bahkan dan kesenangan, itu diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwatnya. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Teman-teman sekalian, manusia diuji selama hidupnya, dalam kehidupannya. Dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan berhaji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabnya hanya satu, sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya ada orang mengatakan, kan kesabaran ada batasannya, jadi saya sholat pun ada batasannya dong. Subhanallah. Itu semua tidak benar ya teman-teman. Kita sabar sampai akhir hayat. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita. Selama kita hidup, kita terus sabar menjalani perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian, dan ujian. Aneh kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila ada orang yang berkata kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirnya. Sebab kita sebagai seorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala dan surga.
maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Mengapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala dan surga yang kita dambakan. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan mengenai sabar dan ujian. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan dan kesabaran yang begitu besar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.